Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai sosok manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dari ketidakadaan kita. Allah ta'ala mewujudkan kita dari tidak wujud. Wujudnya kita, adanya kita dalam nikmat yang sangat besar yang Allah ta'ala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita. Menjadi sosok anak manusia adalah satu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada anak Adam. Maka Allah anugerahkan nikmatul wujud, nikmat keberadaan atau wujudnya kita di dunia ini sebagai manusia adalah sangat besar sekali. Allah Ta'ala tidak ciptakan kita menjadi makhluk-makhluk yang lain, tetapi Allah Ta'ala ciptakan kita menjadi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadikan kita batu, Allah tidak jadikan kita sebagai gunung. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jadikan kita sebagai hewan binatang. Allah ta'ala tidak jadikan kita sebagai pohon-pohonan. Allah ta'ala tidak jadikan kita menjadi makhluk-makhluk yang lain apapun bentuknya. Allah ta'ala tidak jadikan kita menjadi barang-barang tambang atau bahan-bahan tambang yang tersimpan dalam perut bumi berupa emas ataupun perak atau yang sejenis dengannya berupa timah dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai anak manusia, menjadi manusia, dan menjadi manusia adalah kemuliaan yang Allah berikan. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quranul Karim, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, sungguh kami muliakan anak keturunan Adam. Maka Allah berikan kemuliaan kepada kita. Ini karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita menjadi manusia. Allah jadikan kita bisa mendengar, bisa melihat. Bisa saja Allah jadikan makhluk yang lain, tapi Allah jadikan kita sosok yang bisa mendengar, bisa melihat dengan baik. Allah tidak jadikan kita sebagai lautan, tidak juga Allah jadikan sebagai intan, berlian, mutiara, lu'lu', marjan ataupun yang lainnya. Tapi Allah Ta'ala memberikan nikmat yang sangat besar, yaitu dijadikannya kita sebagai manusia, hamba Allah Ta'ala yang Allah muliakan. Allah firmankan sendiri, sungguh kami muliakan anak keturunan Adam. Maka nikmatul wujud, nikmat keberadaan kita, wujudnya kita dari ketidakadaan kita menjadi ada, ini adalah perkara yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita menjadi anak keturunannya Nabi Adam beserta Siti Hawa. Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan kita menjadi anak manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pilihkan kepada kita di mana kita berada, di zaman apa kita akan berada. Kemudian Allah pilihkan bagi kita ayah dan ibu kita. Semua dipilihkan oleh Allah. Semua ditentukan oleh Allah SWT. Karena Allah maha memahami, maha mengetahui yang terbaik bagi hambanya. Allah jadikan siapa ayah kita, siapa ibu kita, di zaman apa kita hidup, di negara apa kita hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pilihkan lagi bagi kita bahasa. Bahasa yang kita gunakan sudah ditentukan oleh Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita dulunya memilih bahwa ibu kita adalah si fulana, ibu kita yang mulia, ataupun ayah kita yang sekarang. Tidak, Allah yang pilihkan bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentukan bagi kita. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan negeri yang kita berada di dalamnya. Sudah ditentukan sebelum keberadaan makhluk-makhluknya, sebelum keberadaan segala sesuatu, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di mana kita akan tinggal, dengan negara apa kita akan berada. Kemudian juga bahasa apa yang kita gunakan, semua ditentukan oleh Allah. Bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita itu hidup di Afrika, kita menjadi orang Afrika begitu, tidak. Tapi Allah Ta'ala jadikan kita memang sudah ditentukan oleh Allah, sudah dipilih Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala pilihkan kita berada di negeri yang tercinta ini, Indonesia. Bahasa kita pun bahasa Indonesia. Orang tua kita juga sudah ditentukan oleh Allah. Maka kita mesti ridha dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Pasti ada kebaikan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dihamparkan kepada kita, dibentangkan, dibuka bagi kita catatan apa yang tercatat dalam ketentuan Allah Ta'ala, tentu kita akan memilih apa yang dipilih oleh Allah, karena itu adalah yang terbaik bagi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kenapa Allah jadikan hidup kita di zaman ini, di masa ini, di negeri ini, orang tua kita adalah orang tua kita yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala memahami, tahu betul salahiyat kita itu di mana, kapasitas kita itu di mana, di zaman apa, di waktu kapan, di negara mana. Allah sudah berikan kapasitas kepada kita. Potensi kita, kemampuan kita sampai di mana Allah sudah tentukan. Maka kita dihidupkan di negeri yang kita cintai ini. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku hamba mesti ridha dengan kismatullah, pembagian Allah taala. Yang Allah beri pasti baik. Allah Ta'ala itu maha sempurna dan maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Maka ini nikmat yang sangat besar, nikmatul ijad. Itu diadakan kita, diwujudkan kita di masa yang sudah ditentukan oleh Allah. Ada dulu berharap seandainya kami hidup pada zaman Nabi yang disebutkan dalam kitab, maka mereka ini sebetulnya belum memahami. Kata sahabat, kalau kalian tahu bagaimana apa yang terjadi pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana penganiayaan ditujukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat, bisa jadi mereka akan mendustakannya. Bisa jadi mereka tidak akan seperti itu, karena keadaan yang begitu dahsyat pada waktu itu. Maknanya Allah sudah tentukan kita hidup di zaman apa, di waktu kapan, dengan bahasa apa, orang tua kita siapa. Itu semua pasti ada kebaikan. Dan tentu Allah Ta'ala ingin menggunakan kudratnya kita, kemampuan, kebisaan, potensi yang memang Allah sudah siapkan, disesuaikan dengan zaman dan negeri negara kita berada. Jadi beliau mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita. Diadakan kita dari ketidakadaan. Dan siapa kita? Kita adalah sosok yang berasal dari air yang hina, dari mimma'in mahin, dari air mani yang hina. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan air mani tersebut min nutfatin amsyaj, dari air mani yang bercampur. Allah Ta'ala jadikan kita. Kemudian dari air mani tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita gumpalan darah, lalu ketulan daging, kemudian tulangnya, kemudian diseliputi dengan seliput daripada daging tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dari apa? Dari air mani, dari tetesan air mani yang hina. Allah wujudkan kita, Allah jadikan kita dalam rahim ibu kita masing-masing. Kemudian kita dilahirkan dari rahim ibu-ibu kita, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rahim ibu kita masing-masing, menjadi sosok bayi yang mungil, yang tubuhnya panjangnya mungkin 60 cm saja, tidak bisa bicara, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, lemah. Kita dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat lemah sekali. Allah wujudkan, tapi Allah siapkan semuanya. Disiapkan ibu kita dengan kasih sayangnya sehingga merangkul kita, dipeluknya kita dengan penuh kasih sayang. Dan itu tanda Allah Ta'ala yang siapkan semuanya. Kemudian disiapkan lagi air susu ibu kita, dan Allah ajarkan kepada kita bagaimana menyusu dari ibu kita. Allah yang ajarkan kepada kita, mengambil manfaat yang Allah Ta'ala berikan. Kemudian mulailah tumbuh berkembang kita, memanjang kaki kita, memanjang tangan kita, tubuh kita membesar. Dari apa awalnya? Dari air mani. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita. Kemudian mulailah kita berbicara. Mulai kita berbicara, ini saudaraku, ini saudariku, ini ibuku, ini ayahku, ini pamanku, ini bibiku, dan sebagainya. Mulai kita berbicara. Kemudian Allah jadikan kita bisa melihat. Begitu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, bisa melihat bermacam-macam hal. Kita bisa melihat pohon, bisa melihat langit, bisa melihat lautan, melihat daripada makhluk-makhluk Allah. Allah berikan potensi berkembang kita. Dan Allah Ta'ala jadikan kita itu prosesnya tadrijian, artinya bertahap-tahap. Ada prosesnya. Kenapa Allah jadikan tadrijian? Ada prosesnya, mulia. Supaya kita ini menggunakan potensi
kapasitas yang memang Allah siapkan bagi kita untuk apa? Untuk menjadi khalifatullah fil ardi. Allah berikan semua itu kepada kita. Kita bisa mendengar. Kemudian di dalam diri kita juga Allah jadikan tanda-tanda daripada kehebatan Allah yang menunjukkan kita lemah. Kita ini memang bukan siapa-siapa. Kita dari tidak ada menjadi ada. Kita tidak wujud menjadi wujud. Allah jadikan kita dari air yang hina menjadi sosok yang begitu luar biasa. Yang di dalam diri kita begitu banyak tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi berbicara di dalam diri kita. Ada jantung yang selalu berdetak. Detak jantung yang selalu berdetak. Dan bukan dalam kuasa kita, bukan dalam kontrol kita, bukan dalam pengawasan kita. Allah yang gerakkan semuanya. Sebagaimana Allah yang menjadikan kita dari air yang hina, begitu juga Allah yang mengontrol, yang mengatur jantung yang berdetak dalam diri kita. Bahkan ketika kita tidur pun, Masya Allah, Allah jaga kita. Jantung kita masih berdetak begitu. Padahal kita sendiri tidur. Lalu siapa yang mengawasi jantung kita, yang menggerakkan jantung kita? Allah Subhanahu wa taala. Dengan kuasanya, dengan kudratnya. Supaya kita betul-betul kenal dengan Allah taala. Menggunakan potensi ini untuk apa? Digunakan atas sesuatu yang memang Allah kehendaki untuk itu. Belum lagi berbicara kepada paru-paru, katup paru-parunya. Dan kemudian bagaimana paru-paru berfungsi menerima daripada yang bersih, kemudian dikeluarkan yang kotor, oksigennya, kemudian CO2-nya dan sebagainya, karbon dioksida dan sebagainya. Semua di dalam diri kita. Belum lagi berbicara tentang urat-urat nadi kita yang sangat kecil sekali. Urat-urat saraf di dalam diri kita nih, bukan dalam kontrol kita, bukan dalam pemeliharaan kita, tapi dalam pemeliharaan siapa? Allah Subhanahu. Semuanya adalah bukti kagum Allah. Supaya apa? Supaya kita ini menggunakan potensi yang Allah berikan kepada kita. Dihamparkan begitu banyak bukti-bukti kagungan Allah Ta'ala kepada kita di dalam diri kita. Kita lihat macam-macam. Kemudian rekaman video yang ada dalam diri kita bisa merekam banyak. Bukan hanya 60 tahun saudara, rekaman video yang ada di otak kita ini bisa merekam bahkan 300 tahun sekalipun. Hidup kita paling 60 tahun bisa direkam. Allah jadikan kita. Dan kenapa Allah memberikan potensi begitu luar biasa? Jelas untuk maksud yang sangat besar Allah Ta'ala jadikan kita semua. Betapa banyak daripada bukti-bukti keagungan Allah Ta'ala. Allah jadikan kepada kita nih lidah. Maka lidah kita ini bisa mengecap rasa yang berbeda-beda. Apakah pedas, ataupun manis, pahit, asam, kemudian sesuatu yang panas, ataupun dingin. Dan ajaib, Allah jadikan lidah kita itu lembut. Tapi di sisi yang lain lidah kita ini bergaul dengan gigi yang keras. Maksudnya berdekatan, berdampingan bersamaan dengan gigi yang sangat keras, tapi berjalan dengan begitu indah. Dan ini bukan hal yang biasa, tapi ini adalah juga bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa menjadikannya bisa merasakan rasa yang berbeda-beda. Kemudian juga mata kita. Kita pergi ke satu taman yang begitu indah, bunganya warna-warni, maka mata kita Allah jadikan sedemikian rupa begitu luar biasa, bisa membedakan warna-warni yang begitu banyak, bahkan jutaan warna-warni sekalipun kita bisa bedakan. Apakah itu bunganya warnanya warna putih, warna merah, dan sebagainya dan sebagainya. Mata yang Allah jadikan, dan kita bisa membedakan jenis, oh ini bunga ini, oh itu bunga itu, oh itu bunga fulan dan sebagainya. Berbeda-beda kita bisa sebutkan. Mata yang Allah jadikan kepada kita bisa membedakan. Kemudian pohon apa kita bisa bedakan dengan mata yang Allah jadikan bagi kita. Kemudian juga Allah ciptakan telinga. Maka telinga ini Allah Ta'ala atur sedemikian rupa di dalam diri kita ini ada bukti kata Allah berupa telinga. Bisa membedakan tuh suara keras, suara rendah. Kemudian juga di sini ada filter
untuk menahan daripada suara-suara yang berdatangan kepada kita. Dan kita bisa membedakan dari suara-suara yang ada itu. Bermacam-macam suara kita bisa bedakan. Ini suara hewan apa, ini suara sosok siapa yang berbicara, kita bisa bedakan. Padahal suara itu sesuatu yang sangat halus sekali. Dan Allah jadikan diatur sedemikian rupa, ada hubungannya. Telinga kita dengan otak yang Allah jadikan kepada kita. Maka telinga kita akan menyampaikan kepada otak kita bahwa sebetulnya suara di balik dinding, ada dindingnya, kita bisa ketahui. Oh, itu suara ayah kita, suara ibu kita, suara paman kita, suara bibi kita, suara saudara kita, atau suara hewan-hewan. Suara kucing kita bisa ketahui dari suaranya. Oh, itu kucing yang bersuara, itu singa yang bersuara. Kita bisa bedakan dengan telinga kita. Dan ini bukan kebetulan, tapi bukti dari keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan supaya kita menggunakan potensi yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan semuanya kepada kita, ditentukan dengan ketentuan-ketentuannya, bukan kebetulan, tidak, tapi ada maksud yang Allah Ta'ala jadikan. Allah jadikan kita ini bukan hidup pada zamannya Nabi Musa alaihissalam, yang ketika itu berhadapan dengan Fir'aun, bukan juga pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketika itu juga ada Namrud, tidak. Bukan pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang ketika ada banjir bah yang begitu besar, air bah yang begitu besar, tidak. Allah tidak jadikan kita menjadi kaum Ad, Nabi Hud alaihissalam, bukan. Allah pilih kita, Allah tentukan kita, Allah hantar kita menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Kita adalah umat yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kebetulan, Allah tentukan kita, Allah pilih kita, Allah menghargai kita, dipilih kita menjadi umat baginda Rasulullah SAW, umat yang mulia, umat yang marhumah, umat yang disayangi oleh Allah, umat yang dikasihi oleh Allah. Allah pilih kita. Ini bukti kasih sayang Allah yang sangat besar kepada kita. Begitu mulianya umat ini, begitu tingginya umat ini, begitu besarnya nilai umat ini, ganjaran pahala umat ini, sampai-sampai ada Nabi memohon agar dijadikan umat baginda Rasulullah SAW. Bukan berarti kedudukan Nabi lebih rendah dari seorang umat atau umat, tidak. Tapi untuk menunjukkan kepada kita begitu berharganya, begitu mulianya menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Supaya kita paham begitu mulianya umat Rasulullah SAW. Allah pilih kita, Allah yang pilih bagi kita. Begitu mulianya umat ini dunia. Kita ini dihidupkan di zaman ini, Pak. Allah pilih kita. Allah ingin memberikan ganjaran pahala yang begitu mulia. Sampai umat ini ada 70.000 mereka yang masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala tanpa hisab. Dan umat yang akhir ini begitu luar biasa. Kalau katakanlah ada saf-saf ahli surganya Allah Ta'ala, maka 2/3 saf-saf ahli surga itu dipenuhi umat baginda Rasulullah. Kalau ada 120, berarti 80 yang ahli, mereka yang berada di saf-saf surganya Allah Ta'ala. Dan terutama umat akhir zaman yang akhir datang ini, maka amalan kita begitu luar biasanya, bahkan seperti amalan 50 orang sahabat yang mulia. Allah ingin tunjukkan kemuliaan supaya kita memahami potensi yang sangat besar Allah Ta'ala berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Semuanya Allah berikan, Allah siapkan supaya kita menggunakan potensi kita ini untuk maksud yang sangat besar Allah Ta'ala berikan kepada kita.